cinta ibu dan pengetahuan seorang guru yang bisa dikatakan sebagai yang terbesar di abad ini. Mari kita bersama-sama mengenal kepribadian yang hebat yang merupakan kombinasi dari seorang ibu dan guru. Mari bersama-sama mengenal tentang beliau yang menggabungkan antara sains dengan spiritualitas, yang selama ini telah saling bertentangan selama berabad-abad, di mana beliau membuktikan keberadaan Tuhan yang hanya sebatas keyakinan. I bow to all the seekers of truth. Those who have felt, who will raise their hands or from their head. Please raise both your hands, please. So many. Sri Mataji lahir pada tanggal 21 Maret 1923 di India Tengah, yakni Chindewara. Beliau lahir bersih dan tanpa noda. Oleh karena itu, beliau diberi nama Nirmala, yang berarti Immaculata atau tak bernoda. Ayah dari Sri Mataji adalah Prasadra Salwi yang merupakan keturunan raja dari dinasti Saliwahana yang merupakan dinasti besar di India. Sedangkan ibu Sri Mataji adalah Cornelia Salva yang merupakan wanita intelektual yang berpendidikan tinggi. Sri Mataji melewati masa kecil dan remajanya di ashram Bapak Mahatma Gandhi. Sri Mataji berpartisipasi dalam semua kegiatan ashram dengan sangat aktif. Mahatma Gandhi tersentuh dengan kepribadian Sri Mataji yang berpengaruh serta menyenangkan. Sri Mataji memiliki keturunan separuh Mongolian dan memiliki wajah berstruktur keras. Sri Mataji memiliki nama panggilan Nepali oleh Mahatma Gandhi. Sri Mataji berpartisipasi aktif untuk memprotes pemerintahan Inggris waktu itu supaya meninggalkan India, sehingga India akhirnya mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1947. Sri Mataji sebenarnya ingin mencari kemerdekaan yang berbeda, yakni kemerdekaan yang sejati bagi seluruh umat manusia, yakni yang berasal dari kekuatan kesadaran diri, yakni ruh sejati. Sri Mataji menikah dengan Bapak Chandrika Prasad Sriwastawa yang merupakan pejabat pemerintah yang sangat diberkati, dan beliau juga menjadi sekretaris jenderal dari Perdana Menteri Lal Bahadur Sastri pada waktu itu. Sri Mataji memiliki 2 putri yang kedua-duanya sudah menikah, dan beliau telah memenuhi semua kewajibannya terhadap keluarga dan negaranya. Sekarang gilirannya untuk memenuhi kewajibannya terhadap umat manusia sebagai tujuan utama hidupnya. Sri Mataji telah menyadari bahwa ada kekuatan ilahi semenjak ia masih kecil, sehingga ia menunggu waktu yang tepat untuk mencari teknik yang tepat bagaimana memperkenalkan dan menyebarkan energi ilahi ini pada seluruh dunia. Pengaruh dari guru-guru sesat ada di mana-mana. Guru-guru spiritual palsu menjarah manusia dan mencuci otak mereka, serta menghancurkan kebijaksanaan orang-orang yang mengikuti mereka. Guru-guru sesat tersebut menyebarkan tahayul dan pengetahuan yang tidak benar, serta menghancurkan kehidupan para pengikutnya, yang pada akhirnya mereka kehilangan minat terhadap spiritualitas. Melihat hal tersebut, maka untuk menyelamatkan umat manusia dari semua hal-hal yang negatif, Sri Mataji membangkitkan energi Kundalini dan membuka cakra Sahasrara pada tahun 1970. Hanya setelah pencerahan diri atau self-realisasi, maka manusia bisa mengenal Tuhan sebenar-benarnya, yakni yoga, yang merupakan penyatuan diri antara kesadaran kita kepada Tuhan yang Maha Esa.
Sahaja yoga bisa disebut dengan yoga yang paling mutakhir, karena setelah Kundalini bangkit, maka semua masalah dan semua pertanyaan tentang kehidupan akan mudah mendapatkan jawabannya. Semua kebencian, kemarahan, kecemburuan pada semua hal yang bersifat negatif bisa dengan mudah kita abaikan. Manakala kita menemukan kesejatian pribadi di mana ruh sejati kita akan menghapuskan semua hal negatif dengan cahaya yang bersinar di dalam ruh kita. Kita memiliki energi ilahi di dalam diri sebagai simbol dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak disebutkan dalam tulisan suci pada berabad-abad lalu. Ketika energi Kundalini terbangun melalui meditasi Sahaja Yoga, maka energi ini akan memberikan nutrisi pada manusia dan menghubungkan pada kekuatan ilahi kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahaja Yoga yang dimulai pada tahun 1970, di mana hanya dengan sedikit orang yang membantu menyebarkan di 140 negara, yang memberikan dampak pada dunia, serta memberikan transformasi kehidupan bagi jutaan umat manusia. Hal ini mungkin melalui dedikasi dari Sri Mataji, maka semua orang bisa merasakan kebahagiaan sejati. Transformasi positif ini diberikan secara gratis, dan beliau mengkritik keras pada semua orang yang menghasilkan uang atas nama Tuhan dan spiritualitas. Beliau menyampaikan bahwa Sahaja Yoga adalah proses kehidupan dan semua proses hidup yang berharga tidak dapat diperjualbelikan melalui uang. Bagaimana cara kita membayar kehidupan kita yang telah kita dapatkan dari ibu bumi dan untuk semua hasil panen yang telah kita dapatkan? Dan seberapa banyak yang bisa kita bayarkan kepada Ibu Alam Semesta untuk oksigen yang kita hirup? Pengetahuan ilahi yang ada pada Sri Mataji tak terbatas hanya pada kuliah ataupun seminar yang ia sampaikan, namun juga pada pembicaraan yang diberikan pada para praktisi yang memberikan kekuatan pada spirit atau ruh yang secara spontan mengalirkan kekuatan kasih melalui Sahaja Yoga, yang juga melindungi para praktisi, dan mereka pun mampu merasakan kasih dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Meditasi Sahaja Yoga sangatlah luar biasa, yang mana juga telah terbukti secara ilmiah. Dengan mempraktekkan Sahaja Yoga akan memberikan banyak transformasi positif bagi kesehatan praktisinya. Dan teknik-teknik Sahaja Yoga akan menyembuhkan diri kita masing-masing dari segala penyakit, yakni dengan menggunakan energi Kundalini kita sendiri.